Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Untuk tema hari ini adalah keteladanan Nabi Hud alaihissalam, Nabi Shalih alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk materi Al-Islam kelas 2. Kita masuk yang pertama, yakni untuk Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Ayahnya bernama Shalih bin Arfahasyad dan kaum Nabi Hud bernama kaum Ad. Kaum Ad ini merupakan kaum yang sangat pandai dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Seperti yang dapat anak-anak lihat di layar, ini adalah contoh-contoh bangunan peradaban yang dibangun oleh kaum Ad. Mereka bahkan mampu mengukir tebing sehingga bisa dijadikan tempat tinggal. Ini merupakan peninggalan dari kaum Ad. Namun di satu sisi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah yang namanya berhala. Berhala itu merupakan patung-patung dari batu yang mereka buat. Sehingga Allah kemudian mengirimkan azab berupa angin kencang berhari-hari sehingga menghancurkan kaum Ad ini. Kemudian dari kisah Nabi Hud tadi kita dapat mengambil keteladanan. Yang pertama, kita harus selalu sabar, ya. Seperti Nabi Hud yang selalu sabar menasihati kaumnya, yang meskipun kaumnya memiliki kemampuan tinggi, ilmu-ilmu yang luar biasa sehingga mereka mampu membuat bangunan yang tinggi, tapi mereka tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud tidak mudah berputus asa dalam berdakwah. Ini harus kita contoh, tidak mudah putus asa, kemudian selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Selanjutnya kita lanjut ke Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih alaihissalam adalah merupakan putra dari Ubaid bin Masih. Jadi ayahnya bernama Ubaid bin Masih. Kaum dari Nabi Shalih itu bernama kaum Samud. Kaumnya hidup dalam kemakmuran, tetapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Nabi Hud tadi, mereka juga sama menyembah berhala, yaitu berupa patung-patung batu yang mereka buat sendiri kemudian disembah. Kisah Nabi Shalih dimulai ketika Nabi Shalih itu berdakwah kepada kaumnya, namun tidak mau percaya kepada Allah dan tidak percaya pula bahwa Nabi Shalih itu adalah utusan Allah. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih berupa unta yang keluar dari sebuah batu, unta betina, ya, seperti gambar. Ini ilustrasi dari unta yang merupakan mukjizat dari Allah. Kaum Nabi Shalih kaget dan terperangah melihat keajaiban itu. Seekor unta betina keluar dari batu. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka malah membunuh unta Nabi Shalih tersebut. Kemudian Allah murka dengan memberikan azab mereka berupa suara keras dari langit dan gempa bumi yang dahsyat yang melenyapkan kaum Nabi Shalih tersebut. Nah, apa saja keteladanan yang kita ambil dari kisah Nabi Shalih tersebut? Yang pertama, pastinya kita selalu bersabar atas semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mudah untuk menyerah. Bahkan cobaan dari Allah itu harus kita hadapi dengan sabar, dan agar kita tidak mudah menyerah menjadi manusia yang selalu bertakwa kepadanya. Dan kemudian selalu berdoa, yakin bahwa Allah selalu memberikan pertolongan. Selanjutnya yang ketiga adalah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ayahnya bernama Azar. Nabi Ibrahim tinggal atau berasal dari daerah yang bernama Huran.
Ayah Nabi Ibrahim berprofesi bekerja sebagai pembuat patung untuk Raja Namrud dan rakyatnya yang menyembah berhala. Jadi pekerjaan dari ayah Nabi Ibrahim adalah membuat patung-patung berhala yang kemudian disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Rakyat yaitu masyarakat Hudan. Nah, sejak kecil Nabi Ibrahim itu berusaha untuk mencari kebenaran siapa yang sebenarnya menciptakan alam semesta ini. Dan menurut cerita, Nabi Ibrahim ketika melihat matahari disangkanya Tuhan, tapi ketika matahari itu terbenam, oh Tuhan kok bisa menghilang. Nah, kemudian muncullah bulan. Nabi Ibrahim merasa oh bulan itu adalah penciptanya, pencipta alam semesta ini. Tetapi bulan menghilang ketika pagi hari. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menemukan bahwa yang pantas disembah bukanlah para berhala yang diciptakan oleh ayahnya yang kemudian disembah oleh masyarakat Huran, nah, tetapi Allah yang Maha Esa lah yang pantas disembah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan masyarakatnya. Nah, seperti di ilustrasi di gambar ini, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ukurannya kecil-kecil, kemudian menyisakan satu berhala yang ukurannya paling besar, kemudian mengalungkan kapak di leher berhala tersebut. Apa yang terjadi? Raja Namrud kemudian murka karena patung-patung yang mereka sembah dihancurkan oleh seseorang. Kemudian Raja Namrud berusaha memerintahkan pasukannya untuk mencari siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut, dan akhirnya ditangkaplah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian diapakan? Seperti dalam kisah-kisah yang sudah pernah anak-anak dengar, bahwa Nabi Ibrahim kemudian dihukum dengan cara dibakar. Dan apa yang terjadi? Allah kemudian memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim dengan cara mendinginkan api, sehingga Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar dan tetap masih hidup serta melanjutkan dakwahnya. Nah, apa saja keteladanan yang kita ambil dari Nabi Ibrahim ini? Yang pertama, ya, selalu bersabar. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, seperti Nabi Ibrahim tadi yang mencari kebenaran, siapa Tuhan yang seharusnya disembah, ya, tidak mudah menyerah, dan terus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini. Mr. Agri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.